Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semuanya. Saudaraku, bacaan Alkitab hari ini terambil dari kitab Injil Matius pasal 6 ayat yang ke-19 yang berbunyi demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri, membongkar, serta mencurinya. Saudaraku, siapa sih orangnya di dalam dunia ini yang tidak menginginkan harta yang berlimpah? Bukankah setiap orang menginginkan harta yang berlimpah? Termasuk kita, bukan? Saudaraku, itulah yang menjadi alasan kenapa kita rela bekerja keras, membanting tulang, pergi pagi, pulang pagi untuk mencari rejeki, untuk menghidupi keluarga kita. Dan bahkan itulah juga menjadi alasan bagi kita para orang tua untuk menyekolahkan anak kita ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, bahkan juga sampai ke luar negeri. Bahkan kita juga sebagai anak-anak rela untuk pergi ke luar negeri menempuh pendidikan yang tinggi, demi supaya kita memperoleh banyak kompetensi, keahlian, kemampuan untuk kita supaya bisa nanti menjadi orang yang berkualitas, mudah untuk mencari pekerjaan, mudah untuk memperoleh uang, dan ujung-ujungnya banyak mempunyai harta yang berlimpah. Saudaraku terkasih, di dalam kehidupan kita sungguh mengumpulkan harta di bumi menjadi sebuah hal yang godaan yang besar. Bahkan juga banyak orang yang mencoba untuk mempertontonkan hartanya melimpah itu dengan berbagai bentuk. Ada yang dengan rumah mewah bak istana, ada yang dengan mobil mewah yang lebih dari satu, tas atau pakaian yang mahal dan bermerek, dan banyak hal lainnya. Saudaraku, sesungguhnya perihal bekerja untuk memperoleh uang demi mencukupi kebutuhan hidup kita bukanlah hal yang salah. Bahkan Alkitab di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 mengatakan, jikalau seorang tidak bekerja, janganlah ia makan. Namun, sebagai murid Kristus hendaknya saya dan Anda sekalian bijak untuk memandang dan menyikapi bagaimana mengumpulkan harta di bumi ini. Dan sebagai murid Kristus kita diingatkan supaya jangan mengumpulkan harta di bumi. Mengapa? Ada dua alasan. Yang pertama, karena harta di bumi ini sementara sifatnya atau fana. Saudaraku, di bawah kolong langit ini tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Hidup kita sementara, tubuh fisik ini juga sementara. Harta yang kita miliki pun juga bersifat sementara. Mengapa harta di bumi ini bersifat sementara atau fana? Karena firman Tuhan berkata, ngengat dan karat akan merusakkannya. Ada pencuri yang akan membongkar dan mencuri harta milik kita. Bahkan dalam sekejap mata yang namanya kebakaran dan bencana alam mampu untuk menghanguskan dan menghancurkan setiap harta benda yang kita miliki. Dan bukankah kita juga hanya sekejap mata saja, sementara menikmati akan harta benda yang kita miliki. Karena nanti kita juga akan mengalami yang namanya kematian. Saudaraku, harta di bumi bersifat sementara. Yang kedua, kebahagiaan kita tidak terletak pada harta. Saudaraku, banyak orang mengumpulkan harta di bumi supaya berpikir dengan harta yang banyak akan memperoleh kebahagiaan. Tapi bukankah justru sebaliknya? Ada banyak orang yang memiliki harta yang berlimpah tapi justru hidupnya tidak bahagia. Bahkan saking karena banyaknya hartanya, hidupnya menjadi khawatir, tidak tenang karena harta yang banyak tersebut. Saudaraku terkasih, bukankah juga kebahagiaan hidup seseorang terkadang sirna karena dalam sekejap mata hartanya menjadi lenyap? Saudaraku, karena itu sebagai murid Kristus, mari kita menjadi pribadi yang bijak di dalam memandang dan mengumpulkan harta di dunia ini. Dan mari kita memandang bahwa kebahagiaan yang sejati bukan karena banyaknya harta yang kita miliki, kita peroleh di dunia ini. Tetapi kebahagiaan sejati adalah karena kita memiliki Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, jauh melebihi apapun juga yang kita miliki. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita sekalian. Amin.